Pernah dengar nggak sih dibilang semua cowok sama aja, semua cowok itu selingkuh. Kita lebih fokus sama siapa yang menyampaikan daripada apa argumennya. Kalau kita mau yang muda-muda terus ya mikir sakit aja gitu, mikir yang cacat logika aja, logical fallacy aja. Berdamailah sama diri kita sendiri, berdamailah dengan pikiran kita dan mikir sehat, oke? Oke guys, hello, balik lagi di Mind Vibe, tempat dimana pikiran sehat adalah tempat untuk menuju vibes yang positif. Nah, kali ini aku tuh bersama Ahyonya, tamuku Ahyon ini hari ini berbeda gitu kan, sebelumnya selalu bersama mamaku gitu. Hari ini tamu spesial ya guys, jadi aku bersama temanku ada Afan Aswin. Coba boleh say hi dan perkenalan. Hai teman-teman semua, kenalin aku Afan. Yang dimana di sini aku adalah teman kita dari jurusan kedokteran. Jadi kita bakal bahas-bahas terkait tentang berpikir ya, yang dimana berpikirnya terkait kesehatan mental juga. Betul, karena gini-gini dia tertarik gitu loh dengan hal-hal dengan psikologi, pembahasan-pembahasan mental gitu ya. Karena ya dari podcast ini kita kan banyak ilmunya ya, jadi Masya Allah loh. dapat paparan-paparan ilmunya. Oke lah, jadi kali ini kita bakal membahas nih bersama Afan terkait dengan kesalahan berpikir teman-teman. Kenapa anak muda zaman sekarang tuh lebih cenderung terjebak di dalam kesalahan berpikir? Iya nggak sih? Kenapa sih gitu? Jadi kalau kesalahan berpikir itu biasanya kita bilang di ilmiahnya logical fallacy ya, bahasa Inggrisnya. Di mana logical fallacy ini kalau kita mau buat penelitian, kita sebagai mahasiswa, kita harus paham nih, cacat-cacat berpikir itu apa saja. Biar apa? Biar nanti karya yang kita hasilkan ini adalah karya yang objektif. Jadi terhindar dari namanya bias-bias berpikir. Bias itu apa? Bias itu bukan bias Korea ya. Kan ada yang bias K-pop gitu kan. Bias itu semacam kesalahan berpikir kita sebutnya, atau kecacatan ya. Itu bias itu kecacatan. Jadi kayak yang harusnya mikirin lurus, tiba-tiba malah mikirnya belok gitu. Nah itu namanya bias. Nah jadi kenapa kita sekarang itu manusia banyak yang salah berpikir atau cacat logika? Yaitu sebenarnya memang kita, by genetik kita didesain memang untuk dipenuhi dengan bias-bias. Ya, sebagai apa? Sebagai untuk survival instinct. Nah, survival instinct itu apa? Ya, kalau misalnya nih, teman-teman, andaikan teman-teman hidup di zaman dulu, zaman purba ya, tiba-tiba lagi tidur malamnya di api unggun, terus ada suara kayak suk gitu di semak-semak. Logikanya, teman-teman lari atau teman-teman datangin? Ayo, gimana kalau dari Niki, bakal datangin atau bakal lari? Bakal lari nggak sih? Lari. Padahal kita nggak tahu sebenarnya apa Itu bunyi di apa, semak-semak iya. itu. Apakah hewan, apakah manusia yang lain, atau apapun itu. Tapi ya karena kita memang didesain untuk survival, kita langsung mengambil kesimpulan yang cepat. Oh, karena biasanya suara semak-semak seperti itu adalah suara hewan buas, maka kita memutuskan untuk lari. Padahal itu sebenarnya belum tentu hewan buas. Bisa aja ya itu teman kita lagi iseng, ya kan? Nah, jadi memang kita didesainnya memang untuk survival. Nah, tapi memang semakin bertambahnya zaman, ini masih kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kayak pernah dengar nggak sih dibilang semua cowok sama aja, semua cowok itu selingkuh. Pernah nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri dari seorang perempuan yang pernah diselingkuhin sama pasangannya. Ya, jadi di saat ada satu kejadian, satu porsi kejadian ini, itu dianggap miliaran yang lainnya itu hal yang sama. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berhubungan sama orang lagi, ya sama aja semua cowok mah selingkuh semua gitu. Itu pertahanan dirinya dia untuk melindungi dari pengalaman sebelumnya. Dan itu termasuk ke dalam kesalahan berpikir ya ternyata. Ya, itu nama di logical fallacy-nya hasty generalization, atau kita bisa bilang juga stereotype. Jadi orang-orang bisa terjebak di dalam kesalahan berpikir itu apakah selalu dari pengalaman masa lalunya atau belum tentu? Ya bukan dari pengalaman masa lalunya aja, tapi memang dari kehidupan sehari-hari kita memang sering cacat berpikir juga. Dari sosial media juga bisa. Sosial media juga sering. Contohnya apa? POV di TikTok biasanya, atau misalnya kayak standar TikTok. Misalnya jangan pilih cewek yang pakai baju merah, atau jangan pilih cowok yang dia itu pakai mobil yang ini, atau jangan pilih cowok yang zodiaknya ini gitu. Itu kan semuanya itu sebenarnya mengeneralisir ya. Nah, itu kan standar-standar yang dibuat sama masyarakat. Nah, dan akhirnya itu membentuk diri kita juga, standar kita juga, kalau misalnya ini kayaknya kita harus hati-hati deh sama model yang kayak gini gitu. Misalnya aku kasih contohnya, hati-hati sama orang baju hitam. Ya, orang red flag baju hitam. Nah, kita hitam nih. Aduh, gimana guys?
jadi kita red flag gitu kan. Iya. Ya enggak gitu. Padahal kan enggak semua orang tuh red flag. Mungkin dia karena kejadian dulu-dulunya, dia sering lihat warna hitamnya, jadi akhirnya dia mikirnya oh itu hal yang tidak baik gitu. Dan seringnya di medsos itu juga kita lebih fokus sama siapa yang menyampaikan daripada apa argumennya. Apa yang disampaikan Apa yang ya, disampaikan. Contohnya, misalnya ada orang dia itu tua banget sudah. Nah, senior lah ya, sepuh. Dia ngomong sesuatu. Kalau dia ngomong sesuatu, orang biasanya akan lebih mudah percaya. Karena apa? Karena oh ini orang udah tua, banyak ini orang udah pengalamannya banyak gitu. Tapi giliran generasi yang lebih muda kayak kita ini, misalnya kita ngomong nanti ke depan kamera gitu. Orang belum tentu mau dengerin karena masih muda kok, pengalamannya belum apa-apa. Apaan sih, belum tentu juga ngelewatin gitu. Iya, belum tentu juga ngelewatin. Nah, contohnya apalagi? Misalnya nih, 1+1 sama dengan 2, aku bilang kamu. Bener kan? Mau siapapun yang ngomong, misalnya anak bayi nih, umur 5 tahun, dia bilang 1+1 sama dengan 2. Tetap valid kan? Iya, valid. Valid. Mau orang tua sekalipun tetap valid juga, 1+1 sama dengan 2. Ya, poinnya adalah 1+1 sama dengan 2. Mau yang ngomong itu adalah anak bayi, orang tua, mau yang ngomong itu pelaku kriminal sekalipun, mau dia bunuh berapa orang, ya, ataupun dia adalah penjahat misalnya, ya nggak apa-apa. Tetap benar kan, 1+1 sama dengan 2. Nah, kenapa kita suka memframing atau kita mengasih label ke orang ini, oh nih orang nggak benar gitu. Akhirnya kita tidak mau mendengarkan argumennya dia. Itu kalau di logical fallacy namanya itu ad hominem. Instead of kita menyerang argumennya, kita fokus argumennya, kita mau fokus sama kepribadiannya dia. Itu ada hal yang tidak baik gitu. Karena apa? Karena kita sering lihat ya di medsos sering terjadi seperti itu, maupun di debat-debat politisi misalnya, dibandingkan menyampaikan argumen malah menyerang, oh kamu ini ya individunya, kamu tidak sopan, kan biasa kayak gitu ya. Langsung ke individu. Padahal ya kan kita nih ada yang tidak adil nih, kita kasih tahu, tapi kok malah diserangnya personal kita. Ya. Dan sebenarnya itu yang harusnya dihindarin nggak sih gitu. Ya. Misalnya kan karena lagi hype banget lah kita ada di posisi kesalahan berpikir. Gimana kita tahu kalau misalnya kita tuh terjebak di dalam kesalahan berpikir itu? Belajar. Kuncinya belajar sih. Belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Ya dibiasakannya di mana? Kalau membiasakan untuk cacat berpikir itu dihindari, dari apa? Dari misalnya kita berkumpul, berdiskusi. Kayak sekarang ini kan kita jadi tahu. Terus yang kedua, itu dibiasakan pada saat kita di sekolah ataupun di perkuliahan. Yang dimana kan kita sebagai mahasiswa nih, aku mahasiswa, kamu mahasiswa, ya kita dituntut untuk bisa berpikir objektif gitu kan. Kita bahkan tugas akhirnya kita buat skripsi kan. Stresnya itu yang lama, berbulan-bulan kita buat. itu gitu kan. Dan itu kan kita untuk menyingkirkan kecacatan berpikir kita kan. Disingkirkan tuh semuanya. Kita harus ada metodologinya, ada tahapan-tahapannya yang dimana itu sulit gitu. Ternyata mikir sehat itu sulit. Mikir sehat. Mikir sakit itu mudah. That's the point gitu ya. Kalau kita mau yang mudah-mudah terus ya mikir sakit aja gitu, mikir yang cacat logika aja, logical fallacy aja. Tapi kalau misalnya kita mau mikir sehat ya kita harus kesiapan dari kesusahannya apa, dari kesulitannya kita harus siap hadapin. Jangan sampai karena itu sulit akhirnya kita nggak mau hadapin. Dan tapi kesalahan berpikir itu wajar apa enggak? Tergantung kita. Mengatakan wajar itu apa? Normal berarti ya? Yap. Is it normal or no? Normal itu adalah mayoritas. Di saat 50% tambah 1 itu kita katakan normal dalam dunia medis ya. Nah misalnya jari kita 10. Kenapa dibilang jari 10 itu normal? Karena paling banyak manusia itu jarinya 10. Tapi kalau manusia ternyata 50% tambah 1 itu jarinya 11, yang jadi normal itu adalah jari 11. Ya. Sekarang kita tanya, apakah lebih banyak orang berpikir jernih atau lebih banyak orang berpikir dengan bias-biasnya tadi? Jawabannya adalah lebih banyak yang terkena bias. Ya berarti itu normal. Tapi apakah normal itu baik atau tidak? Nah, itu tergantung kita. Jadi nggak semua normal itu baik. Ya, teman-teman. Nggak semua normal itu baik. Dan berarti kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang kita harus tahu juga ya. Kita yang harus aware juga kayak hal-hal mana sih yang memberikan benefit dan mana yang enggak. Bukan berarti itu normal, tapi ternyata nggak memberikan benefit, kan ya ngapain kita ikutin nggak sih, gitu kan. Satu lagi, termasuk kayak kita pas membandingin diri kita sama orang lain. Itu juga termasuk logical fallacy. Kita bilangnya false equivalence. Atau kita bilang kesalahan dalam menghitung dari keseimbangan atau enggak
kesetaraan dari apa yang dibandingkan. Contohnya apa? Di saat kamu membandingkan apel dengan jeruk, yaitu dua hal yang berbeda. Yes. Ya, kalau membandingkan jeruk ya bandingkan jeruk tipe A sama jeruk tipe B. Itu baru equivalence atau seimbang. Nah, itu bisa dibandingkan. Tapi kok apel sama jeruk ya nggak bisa dibandingkan. Udah tentu beda gitu. Apalagi misalnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini mana latar belakang udah beda, umurnya beda, jenis kelaminnya beda, pengalaman beda. Terus kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, yaitu udah cacat berpikir. Iya sih. Itu nggak perlu dilakuin teman-teman sekalian. Dan itu adalah hal di sekarang, nggak sekarang sih, udah dari dulu itu tuh adalah hal yang lumrah nggak sih buat dilakuin kayak gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang nggak seharusnya buat kita lakuin gitu. Tapi untuk survival bagus kan? Ya. Survival, jadi karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita aku harus punya mobil mewah juga. Ya, harus semangat. Itu jadi balik lagi tergantung ke kitanya ya. Tergantung kita tuh mau memaknai atau kita mau menggunakan kesalahan berpikir tuh kayak gimana gitu. Konsep itu tuh kayak gimana. Jadi nggak selamanya juga itu buruk gitu. Ya, tapi nggak selamanya juga itu kalau baik. Kalau itu berlebihan juga nggak baik. Nggak baik gitu. Oke guys, karena kita sudah di penghujung dan kita sudah tadi tuh kita udah banyak nih belajar dari Afan, dan itu juga membantu aku untuk membuka pikiranku. Ternyata kesalahan berpikir tuh nggak selamanya buruk loh, dan nggak selamanya juga baik gitu. Tergantung kita memaknai atau kita mengambil konsep itu mau kita bawa kemana gitu. Nah, sebelum kita akhir ini, apakah ada closing statement, Pan? Mungkin ada ya, aku simpulin tadi ya. 1, jangan hasty generalization. 2, jangan ad hominem. Yang 3, jangan juga false equivalence tadi ya. Jadi 3 ini kalau teman-teman udah paham, insya Allah hidup tenang dan juga kayak lebih damai untuk menghadapi segala rintangan. Ya. Bakal lebih plong aja gitu menghadapin semuanya gitu. Kuncinya ya pahamin. Ya, pesan lagi buat teman-teman juga, jangan sampai karena kita terlalu fokus sama bias-bias pemikiran kita, akhirnya kita tidak tahu realita yang terjadi secara objektif, dan kita malah menyakiti orang-orang sekitar kita karena pikiran kita yang sebenarnya yang berbelit-belit ya. Nah, jadi berdamailah sama diri kita sendiri, berdamailah dengan pikiran kita, dan mikir sehat, oke? Yes, mikir sehat. Oke, nah untuk mikir sehat teman-teman jangan lupa ya untuk nonton di podcastnya Afan. Oh iya, kita collab guys, kita collab. Jadi ada video yang di aku sama ada video di channelnya dia. Jadi nanti aku kasih linknya YouTube-nya Afan. Jadi teman-teman juga harus nonton ya, dan jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa like juga, jangan lupa share ke teman-teman ya, untuk ke teman-teman yang lainnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu gitu ya. Semoga aja next time kalau misalnya teman-teman ada yang mau nih aku ngobrol lagi atau diskusi bareng Afan, atau kalian ada yang ingin nanya-nanya apa gitu kan ke Afan, boleh banget gitu. Dan semoga apa yang kita sampaikan tuh bisa benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nggak cuma buat mereka tapi juga buat kita sendiri gitu. Oke, mungkin segitu teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu bahagia tentunya. Oke, see you di episode selanjutnya. Bye.